kalian yang kita Ulangi. lakukan secara langsung. Kalau inovasi itu secara tidak langsung, Pak. Maksudnya inovasi kita dari pikiran, kalau kreativitas kita yang buat ya, Pak. Wahyu, dari mana kamu dapat itu? Coba diperjelas lagi. Kreativitas, inovasi. Itu maksudnya apa? Maaf, Pak, suara Bapak pelan kali, nggak kedengaran. Kreativitas dan inovasi itu apa? Kreativitas dan inovasi, coba jelaskan, presentasikan. Kreativitas itu kita melakukan melakukan Jelaskan lagi detail. kreativitas itu kita mengeluarkan ide-ide baru. Kalau inovasi itu kita mengembangkan ide-ide baru tersebut di suatu bisnis. Terus presentasikan. Ayo, ketahuan kan? Nggak baca bukunya, nggak dipelajari, ketahuan. Ya, kerjamu pacaran aja, nampak muka-muka pacaran itu. Ya kan? Nah, makanya jangan pacaran aja. Dibaca, dipelajari. Pacarmu itu bikin sesat itu, jangan diikuti pacarmu. Udah ada pacarmu? Nggak ada, Pak. Mana bisa kau bohong? Itu mukamu muka apa tuh? Muka lagi jatuh cinta. Memang nggak ada loh, Pak. Maling mana mau ngaku? Coba Cecilia, kamu presentasikan. Semua fokus semuanya. Yang nggak fokus, yang nggak aktif, layarnya dianggap absen. Cecilia. Iya, Pak. Coba kamu presentasi. Halo. Iya, kamu presentasi. Tentang kreativitas sama inovasi ya, Pak? Iya. Kalau kreativitas itu menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Fokus satu layar. Kalau inovasi, kita mengembangkan ide kita untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Terus jelaskan, dipresentasikan. Habis presentasikan. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi itu merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Terus Habis itu ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan, yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia
merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Cesi, coba fokus satu layar wajahnya. Nah, Suara kacamata. Bapak kecil kali. Fokus satu layar wajahmu, fokus satu layar. Kacamatamu naikkan dikit. Oke. Kau kayak ama jatuh kacamatamu jatuh gitu. Udah lanjut, jelaskan bagaimana hubungan kreativitas dengan inovasi. Bagaimana hubungan kreativitas dengan inovasi? Cepat, 1 detik lagi. Jokowi, cepetan. Bentar, Pak. Nih, kok kreativitas memiliki arti sebagai kemampuan yang dimiliki untuk membuat sebuah karya yang menciptakan sesuatu. Kok inovatif punya arti sebagai kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkan sebuah karya untuk sesuatu yang baru dengan sifat pembaharuan. Terus. Terus, lanjut. Lanjut ya. Habis itu proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran yang logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi kalau kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Oke, cukup. Udah cukup. Dan kali presentasi jangan baca ya. Oke, Pak. Dan kali presentasi jangan baca ya. Ini kalau presentasi sambil baca bukan presentasi namanya. Ya, presentasi itu bukan membaca, tapi mengembangkan materi yang sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Hari ini materinya tentang kegagalan memilih peluang bisnis baru. Kegagalan memilih peluang bisnis baru. Semua fokus. Jangan ada yang kerjakan yang lain-lain. Nanti kalau kerjakan yang lain-lain kusuntik virus corona kalian. Hari ini materinya tentang kegagalan memilih peluang bisnis baru ya. Nomor 1, kurangnya objektivitas. Ya, kurangnya objektivitas. Jadi biasanya kalau perusahaan atau seseorang ingin maksudnya memiliki ide tentang produk baru ya, kadang-kadang fokusnya hanya kepada produk ya. Misalnya si A punya ide untuk rencana produksi produk baru. Kalau dikatakan produk baru
berarti produk itu belum pernah ada sebelumnya, gitu ya. Atau bisa juga dikatakan inovasi, atau bisa juga produk baru itu dikatakan produk baru adalah pengembangan dari produk lama. Jadi produk lama itu dimodif lagi menjadi produk baru. Makanya nggak usah heran kalau ada mobil misalnya Toyota, ya, Toyota Avanza misalnya. Toyota Avanza ini ada beberapa jenis. Kenapa? Karena ada pengembangan dari Toyota Avanza jenis sebelumnya, gitu ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya kita ada ide tentang produk baru, kita fokusnya tentang produk baru itu, gitu ya. Tetapi mengesampingkan yang berkaitan dengan pasar, karena produk setelah diproduksi, pada akhirnya produk ini akan dikirim ke pasar, ya. Pasar itu tempat pertemuan penjual dan pembeli melakukan transaksi. Jadi pasar itu adalah tempat, gitu ya. Jadi sering ada ide tentang produk baru, tetapi kadang-kadang wirausaha ini, ya, usaha kecil ini mengesampingkan yang namanya pasar. Uniknya lagi, ada orang yang jago produksi, ada orang yang jago mendapatkan ide untuk produk baru, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkannya atau menjualnya. Karena kebanyakan pelaku usaha kecil itu sangat minim pengetahuannya yang berkaitan dengan pasar. Apalagi sebenarnya dalam memproduksi, maksudnya gagasan produk baru ini sebelumnya harus ada riset pasar, ya. Harus ada riset pasar. Tujuannya untuk mengetahui, ya, perkiraan tentang apakah produk kita ini nanti akan diterima di pasar atau tidak. Jadi sebenarnya sebelum memproduksi produk, ya, sebelum meneruskan gagasan, harus ada dulu riset berkaitan dengan misalnya apakah produk itu dibutuhkan atau diinginkan masyarakat atau tidak. Karena yang menentukan produk apa yang diproduksi itu adalah masyarakat, bukan produsen, bukan pelaku usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil, gitu ya. Jadi harus survei pasar dulu. Masyarakat butuh apa? Masyarakat ingin apa? Lihat juga kemampuan daya belinya bagaimana, budaya belanjanya bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, kurangnya kedekatan dengan pasar. Saya ulangi, yang kedua, kurangnya kedekatan dengan pasar, ya. Banyak pemula di dalam, maksudnya pemula sini adalah pemula usaha baru, ya. Banyak para pemula usaha baru tidak menghargai arti penting dari pendekatan pemasaran. Nah, ini dia, ya. Selain minimnya pengetahuan tentang pasar, juga mengesampingkan tentang pasar, gitu ya. Makanya banyak produk yang diproduksi itu berlimpah, tetapi penjualan tidak bisa ditingkatkan karena tidak ada kedekatan dengan pasar.
Di pasar itu dilihat eh, masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar itu bisa jadi konsumen atau pelanggan, juga bisa sebagai tenaga kerja. Kemudian kedekatan dengan pasar juga bisa dikaitkan dengan kedekatan dengan sumber bahan baku, juga kedekatan dengan transportasi dan lain-lain ya. Jadi semua itu harus dipertimbangkan dalam menentukan usaha baru. Jadi tadi kedekatan dengan pasar itu berkaitan dengan masyarakatnya. Masyarakatnya itu bisa sebagai konsumen atau pelanggan, bisa juga sebagai tenaga kerja. Ya, kemudian kedekatan dengan sumber bahan baku. Ya, kedekatan dengan transportasi, ya, transportasi. Akses jalannya juga menjadi pertimbangan, jangan nanti jalannya itu rusak, sulit dilalui, sehingga distribusi ini menjadi terganggu. Mereka menunjukkan wawasan manajerial yang sempit. Ketika mereka terkena wabah ini, para manajer cenderung menganggap perusahaan mereka hanya terlibat dengan produksi atau produk dan bukannya dengan aktivitas untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, ini dia tadi ya. Jadi ada baiknya kalau kita buka usaha baru itu, terutama usaha kecil ya, sebenarnya termasuk juga sih dengan perusahaan ya. Ada baiknya usaha kita itu dekat dengan masyarakat ya, masyarakat luas, kalau bisa di daerah padat penduduk, karena semakin banyak penduduknya ya, maka semakin banyak peluang penjualan. Itu pun dilihat juga ya, dilihat juga berkaitan dengan daya beli masyarakat. Jangan pula nanti kita jual produk harga mahal di daerah masyarakat atau padat penduduk yang daya belinya lemah. Itu nggak bisa ya. Jadi padat penduduk, kemudian daya belinya stabil, kemudian budaya belanjanya tinggi, atau daya beli tinggi, budaya belanjanya tinggi. Nah, ini peluang, apalagi didukung oleh akses transportasi, akses jalan yang bagus ya. Ini semakin membantu. Kemudian akses dengan sumber bahan baku. Jadi itu salah satu masalahnya adalah kurangnya kedekatan dengan pasar ya. Kemudian yang ketiga, ini pemahaman kebutuhan teknis yang memadai. Kurangnya pengertian kebutuhan teknis yang diperlukan untuk membuat produk berfungsi seperti yang diharapkan, atau untuk menghasilkan produk itu sendiri. Pengembangan produk baru sering melibatkan pemanfaatan teknik baru. Kegagalan untuk mengetahui kesulitan teknis yang harus diatasi dalam pengembangan produk akan menyebabkan tertundanya pendirian usaha baru. Nah, ini seperti saya bilang tadi ya. Kalau misalnya akses jalan rusak ya, maka distribusi produk ini bisa terganggu. Nah, ini bisa mengganggu pendirian usaha baru. Jadi banyak yang dipertimbangkan kalau harus mendirikan usaha baru ini. Makanya harus ada survei sebelumnya. Sebelum mendirikan usaha baru harus ada survei dulu ya, terutama yang berkaitan dengan pasar. Karena nanti setelah usaha ini berdiri, maka usaha ini akan banyak bergelut di pasar untuk meningkatkan penjualannya ya. Karena semua usaha, baik usaha besar maupun kecil ya, mereka punya impian, yaitu meningkatkan pangsa pasar, menguasai pasar, meningkatkan penjualan tiap periode ya. Itu impian pelaku usaha. Jadi
segala hal-hal yang teknis itu jangan dianggap sepele, ya, jangan dianggap sepele. Produksi produk misalnya, produk yang diproduksi ada baiknya dibantu oleh teknologi, jangan lagi manual. Selain prosesnya bisa lebih cepat, kualitasnya juga bisa lebih bagus, kemudian kapasitas produksinya bisa lebih banyak, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Nomor berapa? Nomor berapa, Brian? 4, Pak. 4 ya. Nomor 4, diabaikannya kebutuhan finansial. Ya, nomor 4, diabaikannya kebutuhan finansial. Finansial ini maksudnya keuangan, berkaitan dengan uang. Gitu ya. Uang ini alokasinya bermacam-macam. Bisa untuk gaji pimpinan dan karyawan, bisa untuk bayar pajak, bisa untuk membeli bahan baku, bisa untuk proses produksi, ya. Kemudian bisa untuk anggaran untuk iklan misalnya, dan lain-lain lah. Itu banyak alokasinya, ya. Jadi harus ada keuangan yang stabil untuk memenuhi segala anggaran yang dibutuhkan. Semuanya itu dialokasikan, semua butuh biaya, ya, termasuk misalnya biaya untuk listrik, biaya untuk air misalnya, biaya membeli bahan baku, biaya membeli peralatan atau perlengkapan. Banyak ya, banyak yang mau dibeli. Jadi semuanya itu butuh finansial yang stabil. Jadi yang berkaitan dengan finansial ini jangan disepelekan. Dan alokasi finansial ini tidak boleh salah sasaran, tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan penggunaan finansial dari yang seharusnya dibutuhkan, maka ini bisa mengurangi laba perusahaan. Jadi penghematan itu penting, gitu ya. Tetapi terlalu hemat pun tidak boleh. Misalnya gini, misalnya anggaran untuk iklan produk misalnya, ya. Anggaran untuk iklan produk itu, anggaran iklan itu tidak boleh dikurangi. Ya, ingat ya, anggaran iklan itu tidak boleh dikurangi. Gaji karyawan itu tidak boleh dikurangi. Gitu ya. Biaya produksi tidak boleh dikurangi. Salah satu saja ini dilanggar, siap-siap perusahaan ini bermasalah, goyang perusahaannya. Ya, saya ulangi ya. Biaya iklan tidak boleh dikurangi. Biaya produksi itu tidak boleh dikurangi, karena produksi itu harus ditingkatkan terus setiap periode. Ya. Gaji karyawan itu tidak boleh dikurangi. Apalagi karyawan kunci. Karyawan kunci ini karyawan yang kinerjanya memuaskan, dengan masa kerja yang sudah lama dan sudah menguasai segala operasional perusahaan di seluruh bagian. Jadi itu tidak boleh dikurangi anggarannya. Kalau dikurangi, siap-siap perusahaan ini mulai goyang. Usaha itu mulai goyang. Perusahaan besar aja bisa goyang, apalagi usaha kecil. Gitu ya. Mengabaikan biaya itu tak boleh. Jangan sepele dengan biaya, ya. Apalagi inovator atau penemu sering mengabaikan biaya pengembangan dengan margin yang besar. Ya, pengembangan produk itu penting, ya. Jadi kalau mau buat produk yang bagus, kualitas yang terbaik misalnya, kemudian produk baru dengan model yang bagus dan lain sebagainya, itu biaya jangan disepelekan. Semua itu butuh biaya, gitu ya. Lagi pula
di dalam bisnis, baik bisnis besar maupun kecil, investasi atau penanaman modal pada akhirnya nanti akan menghasilkan laba. Jadi ada timbal baliknya. Jadi jangan nanti sudah ada investasi ya malah rugi. Tidak ada pendapatan, tidak ada keuntungan. Yang dikatakan rugi adalah apabila pendapatan di bawah modal. Maka dikatakan rugi. Kalau untung atau laba, pendapatan itu di atas modal. Kalau balik modal, pendapatan sama dengan modal. Jadi di dalam gagasan usaha baru ataupun gagasan produk baru itu semua harus ada studinya ya, harus ada surveinya juga. Misalnya membuat produk sepatu misalnya, itu dipertimbangkan harganya berapa, modalnya berapa, kemudian proses produksinya dikenakan anggaran berapa, itu semua dihitung gitu ya. Jadi semua butuh biaya, jadi jangan dikesampingkan biaya itu tadi. Kemudian yang keberapa sekarang ini? Yang keberapa sekarang? 5. Oke, 5 ya. Yang kelima, kurangnya diferensiasi produk. Yang kelima, kurangnya diferensiasi produk. Bisa jadi yang dikatakan diferensiasi itu ya membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lain tetapi sejenis ya, produk yang satu dengan produk yang lain tapi sejenis ya. Ini berkaitan juga dengan kinerja produknya. Diferensiasi produk yang berasal dari keaslian desain dan kinerja yang lebih baik adalah cara terbaik untuk menjamin kesadaran adanya perbedaan antara produk tersebut dengan produk pesaing gitu ya. Jadi ya, kalau misalnya pesaing punya produk sepatu merek A ya, kita memproduksi produk sepatu juga, tetapi bagaimana kinerja produk kita tuh lebih baik dari punya pesaing. Misalnya kualitas kita lebih baik daripada punya pesaing, misalnya harga yang kita berikan kepada produk itu ya, maksudnya harga produknya itu lebih terjangkau oleh masyarakat daripada harga produk pesaing gitu ya. Artinya di sini kita memiliki beberapa keunggulan produk kita dibandingkan produk pesaing, karena baik konsumen maupun pelanggan mereka mencari produk yang lebih unggul. Misalnya ada 5 produk sejenis. Di antara 5 produk sejenis ini ya misalnya produknya merek A, B, C, D, E. Nah, di sini nanti masyarakat baik sebagai konsumen atau pelanggan mereka mencari di mana yang 5 ini produknya yang lebih unggul, yang kinerja produknya lebih memuaskan nantinya bagi konsumen atau pelanggan setelah produk itu mereka pakai atau konsumsi. Karena setelah produk itu dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen atau pelanggan, mereka akan evaluasi ya, evaluasi tentang produk itu. Mereka akan membandingkan produk itu dengan harapan mereka terhadap produk yang akan mereka beli. Itu berkaitan dengan kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan itu ya. Semua fokus.
kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Jadi untuk mengukur kepuasan itu adalah dengan cara membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Itu ya. Jadi kalau kenyataannya lebih besar daripada harapan, maka konsumen atau pelanggan puas. Gitu ya. Kalau harapannya lebih tinggi daripada kenyataan, maka tidak puas. Jadi minimal harapan dengan kenyataan sama, itu minimal, karena hasilnya adalah puas. Ya. Jadi minimal harapan dengan kenyataan sama, atau lebih baik lagi kenyataan lebih besar daripada harapan. Gitu ya. Ini termasuk juga mengukur kepuasan karyawan. Oke, selanjutnya nomor berapa? 6 ya. Nomor 6, pemahaman terhadap masalah hukum yang tidak memadai. Ya, pemahaman terhadap masalah hukum yang tidak memadai. Kekuatan konsumerisme telah menjadi semakin kuat akhir-akhir ini. Kebutuhan bagi lingkungan kerja yang lebih aman bagi mereka yang bekerja di dalamnya merupakan sasaran dari sanksi hukum yang tidak bisa diatasi. Produk dan jasa harus aman dan bisa diandalkan. Ya. Kalau berkaitan dengan hukum, itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi konsumen itu dilindungi oleh pemerintah supaya produsen tidak bertindak semena-mena. Semena-mena itu dari segi apa? Bisa jadi dari segi harga produk. Ya, konsumen produsen tidak semena-mena menaikkan harga. Gitu ya. Kemudian tidak semena-mena berkaitan dengan kualitas produk, gitu ya. Misalnya di Indonesia ini, Indonesia adalah negara penduduk muslim terbesar nomor 1 di dunia. 90% dari total jumlah penduduk itu muslim. Jadi di sini pemerintah lindungi penduduk muslim dari produk yang tidak bisa mereka konsumsi. Makanya di sini terlibatlah Majelis Ulama Indonesia, ya, untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak bagi muslim. Misalnya seperti itu, ya. Termasuk misalnya produk boneka mainan anak-anak. Jadi boneka mainan anak-anak ini harus aman, ya, tidak ada risiko atau bahaya yang terkandung pada boneka ini, ya, sehingga anak-anak aman dalam menggunakan mainan ini, ya. Kemudian misalnya peralatan listrik harus tahan terhadap guncangan. Kemudian produk makanan harus memenuhi standar kesehatan tentang keamanan dan higienisnya, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi pemerintah sudah lindungi konsumen dari tindakan semena-mena produsen, gitu ya. Jadi tadi kegagalan memilih peluang bisnis baru. Yang pertama, kurangnya objektivitas. Yang kedua, kurangnya kedekatan dengan pasar. Yang ketiga, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Keempat, diabaikannya kebutuhan finansial. Kelima, kurangnya diferensiasi produk. Kemudian yang keenam, pemahaman terhadap masalah hukum yang tidak memadai.